Ini penting diperhatikan tersebut itu. Wa qala babul hukmi fi tarikis shalah. Ini satu bab tentang hukum orang-orang yang meninggalkan salat. Qala akhbarana Al-Husain bin Hurais qala ambana Al-Fadl ibn Musa an Al-Husain ibn Waqid an Abdullah ibn Buraidah an Abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innal ahda alladhi bainana wa bainahumus shalah. Ujar Nabi, sesungguhnya perjanjian ya antara kita ya tersebut itu, bagaimana hal ini dikatakan? Nah, itu as-shalah, faman tarakaha faqad kafar, maka siapa meninggalkan dengan sengaja itu faqad kafar, artinya keluar daripada hal-hal seperti itu. Niat kenapa di sini? Ai surah tashabbuhan bihim idlai tamil musalli wa qila yakhafu alai ayu addiya il kufri wa qila kufrun ay ubihadamahu wa qila al murad man taraka jahdan. Jadi kalau memang sengaja meninggalkan tersebut, tahu dengan keharamannya tersebut itu, maka orang itu kufran namanya. Jadi kalau kufur itu halal darahnya, halal hartanya tersebut itu. Nah, ini as-shalah, jangan sekali-kali tersebut itu ditinggalkan. Hal makanya dikatakan tersebut ini tentang masalah as-shalah tersebut. Ini ujar Nabi, paman tarakaha faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan ay jahidan dengan sengaja tersebut, tahu dengan kewajiban tersebut itu, maka sama mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala babul muhasabati 'ala shalah. Jadi muhasabah, hasaba yuhasibu, itu tentang bagaimana hisab. Arti maksud tersebut itu, apapun tersebut itu kita kembalikan hisab hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting kita lakukan amal ibadah itu tentu dengan ilmu yang dipelajari tersebut itu tentang masalah as-shalah ini. Kenapa? Karena Rasulullah berkata awal muhasab, yang pertama dihitung antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala as-shalahnya, masalah salatnya. Qala akhbarana Abu Dawud qala haddatsana Harun huwa ibnu Ismail al-Qazzaz qala haddatsana Hammam an Qatadah an Hasan an Jurayth bin Qabisah qala qadimtul Madinah, aku datang, kata siapa ya Jurayth ini Ibnu Qabisah, aku datang, qadimtul Madinah, aku datang ke Madinatil Munawwarah maksudnya. Qala qultu Allahumma yassirni jalisan salihan fajalastu ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Aku berdoa, ya Allah mudahkanlah bagiku dapat duduk bersama dengan orang-orang saleh. Ternyata jawabnya fajalastu ila Abi Hurairah, aku duduk ternyata di situ pada sama Abi Hurairah, salah satu sahabat Nabi yang nama beliau itu Abdurrahman bin Sakhar ya. Qala wa qultu inni da'utullah azza wa jalla ayyussira li jalisan salihan. Aku berkata kepada beliau, inni da'utullah, sungguh saya mohon kepada Subhanahu wa ta'ala ayyussira li jalisan salihan, supaya Allah memudahkan bagiku dapat duduk bersama-sama dengan orang saleh. Qala fahaddatsani bihadits sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau fahadditsni, kata beliau, kata si Qabisah bin Qabisah tersebut itu, ceritakanlah kepadaku tentang hadis ya yang pernah engkau dengar, sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang apa? La'alla Allah ayyamfa'ani bih, moga-moga Allah memberikan manfaat dengan sebab engkau katakan itu bagiku. Qala Abu Hurairah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu bi salatih, nanti yaumul qiyamah nanti tersebut itu sungguh pertama yang awal dihitung bagi seorang hamba itu hitungannya bi salatih, dengan salatnya. Itu pertama. Wa qala fa in salahat faqad aflah wa anjah, seandainya bagus salatnya, arti benar kelakuan, benar perbuatan, benar amalan tersebut itu dengan kaifiat cara dan syarat tersebut itu, artinya
faqad aflah, sungguh dia beruntung. Wa anjah, dan lulus lagi. Ibarat ujian tu lulus, najah ya dah. Wa in fasadat, apabila rusak itu tak benar salatnya, faqad khaba wa khasira, sungguh dia rugi tersebut dan tidak dapat untung sama sekali. Qala Hammam la adri hadha min kalami Qatadah au aminar riwayah. Jadi Hammam berkata, aku tidak tahu ini apakah dari perkataan Qatadah atau minar riwayah. Fa in intaqasa min faridati syai'un qala anzuru hal li'abdi min tatawwu'. Seandainya salat kita itu kurang, ya dengan sebab kurangnya, kurang apa? Bukan kurang rakaatnya, artinya kurang bisa saja mungkin daripada sunnah-sunnahnya, bisa saja daripada kewajiban tersebut itu yang kita lupa tersebut itu untuk melakukan supaya sempurna salat tersebut itu. Apa dikatakan? Qala anzuru, Allah berkata, tengok hai malaikatku, hambaku tu bagaimana hal li abdi min tatawu'in, apakah dia ada salat sunnahnya. Ya ada, kita kewajiban sudah kurang, mungkin sampai sininya entah lupa entah gimana tersebut, ternyata ditengok yaumul qiyamah itu tentang masalah salat sunnahnya, sunnahnya. Payukamilu bihi mana qasa minal faridati, kata Allah, maka sempurnakan dengan yang sunnah itu apa-apa yang kurang daripada fardu kewajibannya itu. Itu amalan sunnah. Jadi tidak rugi ternyata salat sunnah apapun dilakukan, itu ibarat salon pasnya, ibarat koyoknya, ibaratnya penutup daripada yang lobang-lobang daripada salat yang tertinggal tersebut daripada kewajiban kita. Summa yakunu sa'ir amalih ala nahwi dzalik. Kemudian maka mengikut salat yang lain itu. Artinya bagaimana kalau benar salatnya, maka benar itu yang lain terikut. Walaupun hebat bagaimanapun kita amal ibadah, tapi salat tidak benar, maka itu merusak daripada amal-amalan yang lainnya. Nah, kalau begitu, khalafahu Abul Awwam, ada juga orang yang beda pendapat tentang itu biasa. Qala akhbarana Abu Daud, qala haddatsana Syu'aibun yani ibn Bayyan ibn Ziyad ibn Maimun qala kataba Ali ibn al-Madini anhu. Itu sama ulama-ulama dulu, apabila mendengar dia ditulis disampaikan semacam kita juga lah. Sekarang kita rekam di sini, rekam disampaikan kepada, kan sekarang lebih mudah lagi. Dengan apa? Dengan lihat di HP-nya, lihat dengan televisinya, lihat medianya ini banyak sekarang. Kalau dulu kalau kita mengaji kan mesti kita datang ke tempat tersebut itu. Sekarang tidak dimanapun, kalau kepengen tinggal kita saja media itu yang kita gunakan. Nah, ini salah satu di antaranya. Jadi ilmu itu tinggal ingin tidak kita, kemalasan tidak kita seperti itu, karena saling gangguan tersebut itu. Iya, kalau kita dalam ibadah juga biasa, kita saja yang biasa ada gangguan di HP itu, gangguan banyak, syaitan juga banyak. Selain kita mengaji hadis, tapi juga ada juga di situ. Selain kita cari pahala, ada juga pahanya. Betul. Nah, inilah hal seperti itu, gangguan di mana-mana saja. Sedangkan benda yang begitu di hadapan kita sekecil itu ada saja bermacam-macam. Maka gunakanlah sebab Allah memberikan kepada nikmat kepada kita, karena setiap tersebut itu akan dapat untung atau rugi terserah sama kita. Akan kita lihat, jangankan kita meninggal, di hidup saja kita berkata Allah niatkan, Allah berkata dengan sebab niat kita tersebut itu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Nah, ini tentang amal ibadah kita tersebut. Ternyata qala akhbarana Abul Awwam an Qatadah anil Hasan ibn Ziyad an Abi Rafi an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu, sungguh nanti yang pertama dihitung antara kita tersebut ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takkid namanya, pasti itu satunya yang pertama dihitung. Yaumul qiyamah salatuhu, salatnya bismillah. Nah, fa in wujidat tamatan, seandainya didapatkan tuh sempurna, tamatan tuh sempurna, ternyata salat itu kutibat tamatan, tetap dituliskan sempurna. Coba malaikat yang nuliskan tuh jujur, tidak, bukan macam kita. Kenapa mereka tuh la ya'suna ma amarahum, mereka sama sekali tidak akan durhaka dengan apa yang diperintah, yaf'aluna ma yu'marun, dan ia melakukan sesuai yang di-SK-kan.
Nah, kutibat tammatan. Wa in kana antaqasa min syai'in. Jadi kalau seandainya kurang, ya ilahi ini kurang salatnya ini orang. Qala anzuru, Allah berkata, malaikat kutub, lihat itu, hal tajidunahu min tatawu'in, apakah ada salat sunnahnya itu? Nah, misalnya subuh kita sembahyang sunnah duha, mungkin salat taubah, ada salat apa, qabliyah, ba'diyah, semuanya tentang tersebut itu kita lakukan, ternyata itu satu keuntungan untuk kitanya. Bukan buat sok-sokan, bukan buat begini tidak, aku dipandang orang tidak, hal seperti itu ternyata yukammilu lahu ma dhayya, kata Allah, sempurnakan dengan hal-hal yang terkurang daripada salatnya itu dengan salat sunnah. Jadi jangan khawatir. Nah, jadi kalau seseorang mana tahu kan kurang sana sini, tidak usah sibuk bayar sana sini, salat sunnah yang banyak, disitulah bagaimana penempel daripada yang kekurangan daripada amal ibadah gitu. Min faridatin min tatawuhi, yang fardu itu daripada sebab salat sunnahnya itu. Summa suru amal tajri al hasibi dzalik, kemudian amal yang lain juga begitu akan berjalan sesuai dengan yang demikian tersebut. Ternyata itu masalah salatnya dulu. Kalau salatnya benar, yang lain juga. Tapi jangan benar kita merasa salat kita benar, yang lain kita tak lakukan, tidak. Karena kenapa? Karena salat itu kalau benar semuanya akan mengikut tentang sunnah. Allah berkata, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu hal-hal mesti tersebut. Kadang orang khutbah Jumat itu di ujungnya bilang wala dzikrullahi akbar, ada kan? Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tuh. Allah kan memang mengetahui apa yang kamu lakukan tersebut, karena salat ini yang menggiring semua amal ibadah kita tentang hal. Kenapa? Awal yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala diambil salat ini Habibuna SAW pada malam 27 Rajab. Jadi auq yang terabdal sallallahu alaihi wasallam bagi beliau adalah malam 27 Rajab, bagi umatnya yang terutama ya adalah malam Lailatul Qadar. Tuh. Ini satu keuntungan tersebut, itu hal-hal yang mesti kita perhatikan. Wa qala akhbarana Ishaq ibn Ibrahim qala haddatsana An-Nadhr ibn Shumair qala anba'ana Hammad ibn Salamah anil Arsraq ibn Qais an Yahya ibn Ya'mur an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, qala awwalu ma yuhasabu bil 'abdu salatuh, yang pertama nanti yang dihitung hamba Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala as-salahnya, salat tersebut itu. Orang tak sibuk dengan lain-lain. Karena dibina al-masjid itu kenapa? Untuk salat. Ya tidak? Nah, kalau ada masjid tuh ada orang sembahyang di situ. Ya ada, bukan berarti tidak ada masjid itu tidak sembahyang di situ, tidak. Karena salat itu ada satu yang penting, berhadapan tersebut itu satu keuntungan bagi kitanya sendiri tersebut itu. Nah, maka dikatakan lagi bain kana akmalaha, seandainya disempurnakannya akmal itu, wa illa qala Allah azza wa jalla unzuru li 'abdi, kalau tak sempurna salatnya itu kurang, maksudnya coba kata malaikat Allah, malaikat lihat, engkau lihat itu hambaku tuh ya, min tatawu'in, daripada salat sunnahnya, fa in wujidalahu tatawun, ada didapati salat sunnahnya, qal akmilu bil faridata, sempurnakan, komplitkan yang fardu itu dengan sebab salat sunnahnya tuh. Jadi jangan khawatir melakukan tersebut itu. Ini kadang-kadang takut ya, sudah sana takut itu, dan apa ini takutkan, kadang-kadang takut dikatakan lagi supaya apa? Riaan. Tidaklah sebetulnya begitu. Kalau bagus baik, maka di salat sunnah ini yang terbagus itu adalah di rumah masing-masing, selain qabliyah ba'diyahnya itu ketika di masjid mengikuti salat tersebut itu. Nah, salat tahajud di rumah silakan, ya ada salat sunnah yang lain silakan. Kenapa? Karena mungkin tidak nampak pamernya kita kepada orang lain. Nah, disitulah nanti yang akan menyempurnakan ibadah kita salat tersebut itu dengan sebab kekurangan ketika salat. Malumlah ketika remaja, ketika kita bujang, ketika kita macam-macam ada. Itu tidak tahu lagi apa. Nah, kita sekarang ingat dalam hadis ini bahwa ternyata sunnah itulah yang menyempurnakan daripada yang kewajiban itu. Mari lakukan seperti itu dengan seikhlas hati kita, supaya kita tahu tersebut itu bahwa Allah Maha mendengar dan Maha melihat dengan apa-apa yang tertera atau tidak, yang dilakukan atau tidak seperti itu, dengan sebab segala perbuatan kita. Masalah as-salah.
Qala babu thawabi man aqama shalah. Ini tentang bab ganjaran siapa yang mendirikan salat. Tentu kan semua ada ganjaran bagian. Ya, jadi bilang, segala sesuatu itu kenapa? Ingin bohong, Anda ke sini tentu ada hajat. Orang datang ke rumah kita ada keperluan. Sembahyang juga begitu. Ketika kita berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sudah jelas, kepada Engkau aku menyembah, kepada Engkau aku melakukan, kepada Engkau aku tunduk, kepada Engkau ya Allah aku, ya semuanya itu ya Allah. Tapi di belakangnya wa iyyaka nasta'in. Nah, kepada Engkau lah ya Allah aku mohon pertolongan. Dalam arti kata setiap kerjaan itu tentu mengharap gaji bahagiannya. Ya tidak? Nah, ini tentang tersebut itu. Wa qala akhbarana Muhammad ibn Utsman ibn Abi Safwan Ats-Tsaqafi qala haddatsana Bahz ibn Asadin qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Muhammad ibn Utsman ibn Abdullah wa Abu Utsman ibn Abdullah annahuma sami'a Musa ibn Talhah yuhadditsu an Abi Ayyub anna rajulan qala ya Rasulullah, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni, beritahukan kepada hamba, bi'amalin yudkhilul jannah, satu amalan, ya bab amalan itu Allah masukkan aku ke surganya. Coba, boleh kita tanya, Tat, amalan surga itu apa? Kan gitu tuh. Ya, kau ini nak surga-surga betul tak kau ni? Tak boleh begitu. Rasulullah berkata, jawab Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, jawab Nabi, ta'budullah wa la tusyriku bi syai'in. Kau ibadah subhanahu wa ta'ala lillah, ya, tapi jangan duakan Allah. Itu pertama. Nah, yang kedua kata Nabi, wa tuqimus shalah, amalan surga, didikan salat. Jadi kalau kamu tak sembahyang jangan mengharap-harap. Tuh, bacalah Tuhan, dia bilang, mana tadi punya malaikat yang lemparnya lewat, ya, hebat. Ada kan budak-budak macam di film Cina, ya tak? Macam film yang loncat-loncat itu apa namanya itu? Perang sana lempar sini, ya kan, macam di film buatnya. Mata lemparnya loncat lebih ke sana katanya. Ya. Allahu Akbar. Kalau kita lihat dosa lebih kan, ketika tawon, ketika lebah itu ya tak? Rapi betul. Sehebat engineer manapun, arsitek tak sehebat si Allah berikan kepada si lebah itu, sesuai itu. Segi 6, segi berapa dia punya itu, apa namanya? Sarang-sarangnya itu. Betul. Allahu Akbar. Tengok tuh. Tak nyambung kita. Allah berikan padahal. Nah, kalau begitu, amalan yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah. Nah, itu keluarkan zakat. Tentu yang mampu, yang punya, itu tidak. Wa tasilal rahim. Itu silaturrahim. Kemudian seterusnya, darha ka'annahu kana rahalatihi. Jadi Habib SAW mengajarkan kepada kita ini amalan. Tuh. Jadi tidak bilang, masuk surga gini saja ya. Tidak begitu. Tentu ibadahnya diutamakan. Pernah ada kita sama kiai kita, guru kitanya begitu? Tidak. Setelah amalan surga Ustaz? Tidak. Karena sama guru bagaimana nih supaya dapat duit banyak nih? Amalan apa nih? Ya dah, supaya amalan apa? Itu aja ditanya. Supaya dapat rezeki, supaya dapat ini, supaya dapat jadi bupati, jadi wali kota. Tidak mau dan tidak pernah malah tanya. Ya dah, jadi wali murid, apalagi jadi wali Allah. Dah. Tanya sama guru bagaimana nih? Ini ada tim suksesnya, bagaimana baca-baca supaya menjadi tim kemenangan. Itu betul. Allahu Akbar. Tidak pernah tanya seperti itu, amalan surga tersebut itu ya. Tidak ada yang model begitu kadang-kadang. Ya, ini hal-hal yang mesti diperhatikan. Ya. Qala babu adadi salatil dhuhr fil hadar. Ini bab tentang masalah berapa sih hitungan salat dhuhr itu kalau fil hadar, tidak kemana-mana. Atau tidak musafir. Ya tentu kan orang bertanya itu kenapa? Qala akhbarana Qutaibah qala haddatsana Sufyan an Ibn al-Munkadir wa Ibrahim bin Maisarah sami'a Anasan qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Ibrahim ibn Maisarah, kami mendengar Sayyidina Anas berkata, shallaitu, kata Anas, aku salat bersama Habibullah sallallahu alaihi wasallam adz-dhuhra fil Madinah, di Madinah, di kota Madinah itu 4 rakaat.
tidak kemana-mana. Wa bidzil hulaifatil asr rak'ataini, ketika kami di Dzul Hulaifah Madinah itu nanti kalau orang ke Mekah Dzul Hulaifah berarti orang mau musafir ke Mekah. Jadi kalau belum musafir dalam keadaan musafir rak'ataini dua rakaat. Tuh. Jadi ada nama salat musafir. Nah, itulah maka dalam pelajaran seperti itu orang belajar hal-hal semesti diperhatikan. Apakah nanti ketika sholat itu kita kita jamak saja, artinya 4 tetap zuhur kita lakukan. Itu namanya jam'an takdiman. Apakah jam'an takhiran ketika salat asar 4 rakaat kemudian ditarik zuhur di waktu asar 4 rakaat itu namanya jam'an takhiran. Apakah nanti cuman kasaran saja? Setiap salat zuhur asar kita lakukan kasar tok, zuhur 2, asar 2, maghrib tetap 3, isya 4, subuh tetap 2. Itu cuma kasar saja. Apakah nanti jam'an wa kasran takdiman, jamak kasar ditakdimkan lagi, zuhur asar kita lakukan di waktu zuhur 2 rakaat. Itu namanya takdiman kasran, jam'an kasran takdiman. Apakah nanti kita sholat di waktu asar nanti dikatakan 2 rakaat kemudian ditarik zuhurnya di waktu asar itu 2 rakaat juga, itu nama jam'an kasran takhiran. Nah itu apakah nanti kita lakukan maghrib isya itu maghrib 3 rakaat tetap tidak bisa itu tetap kemudian isyanya menjadi 2 rakaat. Orang tanya sama Ustadz, dia bilang kok 4 tuh bisa di korting jadi 4 jadi 2. Kenapa kok tidak bisa salat maghrib itu 3 menjadi berapa? 1,5. Nah, gimana tuh salamnya? Sedang ruku, assalamualaikum. Tuh, tidak ada. Ya itulah tetap dia tersebut itu. Jadi salat itu ada yang dijamak kasarkan tuh zuhur asar maghrib isya maghrib isya itu. Nah, ada yang tidak bisa yang cuma dijamakkan saja artinya yang dikasarkan maghrib zuhur asar isya itu bisa 4 jadi 2. Ada yang dijamakkan saja boleh zuhur sama asar maghrib sama isya ada yang yang tidak bisa dijamak di kasar cuman 1 salat subuh. Nah, salat subuh begini tetap 2, jangan 1 kau. Tuh. Dan hal-hal juga mesti diperhatikan. Ibarat kita salat duha kan 2 rakaat, begitulah tentang hal-hal salat tersebut itu. Kalau begitu babu salatil dhuhr fi safar. Ini kita dalam musafir, arti safir bukan maksiat. Kita mau pergi balik kampung yang jauh, yang kadang lebih dari 2 marhalah yang ibaratnya 90 kilo ke atas tersebut itu. Tentang hal-hal ini. Qala akhbarana Muhammad ibn Musanna wa Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muhammad Ibnu Ja'far qala hadatsana Syu'bah anil Hakam Ibnu Utaibah qala sami'tu Aba Juhayfa qala kharaja Rasulullah sallam bil hajrah qala Musanna ila Badha fa tawadda wa shalla dhuhra rak'atain wal 'asr rak'atain wa baina yadayhi anazah. Habibuna sallallahu ketika keluar dalam musafir, ketika beliau salat zuhurnya 2 rakaat, salat asar juga 2 rakaat. Jadi boleh jamak kita waktu zuhur kita bilang ya Allah saya niat nih cuman kasar saja. Artinya pas salat zuhur kita 2 rakaat, pas asar nanti juga 2 rakaat. Itu namanya salat kasar saja. Nah, ini hal-hal andai kita mau musafir kampung, musafir pergi haji atau mau umrah atau mau berdagang atau balik kampung atau nengok saudara mara, tujuan itu tidak boleh musafir maksiat. Nah, kita berkata kita salat zuhur kita ya Allah aku salat ini jamak saja. Pas salat zuhur adzan zuhur kisah adzan kita salat azan salat itu salat zuhurnya 4 rakaat kemudian ditarik salat asar itu di waktu zuhur 4 rakaat, itu namanya jamak tok. Nah, kalau seandainya jamak kasar dikatakan kita salat zuhur 2 rakaat kemudian salat asar juga 2 rakaat, itu nama jam'an wa kasran takdiman. Itu semuanya ada pelajaran dalam musafir seperti itu. Kenapa? Semuanya ada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu fadli salatil asar, apa keutamaan salat asar ini. Jadi orang mau tahu apa salat kelebihannya, mesti tahu. Ibarat kita makan obat kita mesti tahu tuh apa khasiatnya supaya kita mantap makan tersebut itu. Nah, dikatakan juga qala akhbarana Mahmud ibn Ghailan
Qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Mis'arun wa ibnu Abi Khalid al-Bakhturi ibnu Abi al-Bakhturi kulluhum sami'uhu min Abi Bakar ibni Ummarah ibnu Ruwaib as-Saqafi an abihi qala sami'tu, dia berkata aku mendengar Habibana sallallahu alaihi wasallam bersabda layalijan nara ay la yadkhula, tidak akan sekali-kali kapan bila manapun juga masuk api neraka. Ya, man shalla qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha, barang siapa yang salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Tuh, artinya apa ini? Ini menunjukkan salatul asar. Tuh. Jadi afdaliyahnya, maka dikatakan Habib SAW dalam makna kita, barang siapa salat isya itu berjamaah sebagaimana seolah-olah dia salat setengah malam. Barang siapa salat subuh berjamaah seolah dia sama salat semalam suntuk. Tuh. Jadi kalau dalam hitung-hitungannya yang paling di atas itu salat subuh, kemudian salat isya, kemudian salat zuhur, kemudian salat asar, terakhir salat maghrib. Nah, tapi yang paling kuat tuh apa pengaruhnya salat apa? Salat maghrib. Paham enggak? Asal maghrib sibuk, masuk mandi, tutup rumah. Nah, itu maghrib. Padahal zuhur tidak diperhatikan. Orang santai saja kerja, asar santai saja, subuh apalagi meleng. Betul tak? Nah, kadang dia bilang anaknya, kadang orang sedang kerja, Allahu Akbar, salat zuhur. Zuhur ya. Nah, seolah-olah tak suka waktu itu datang. Ya kan? Ya kenapa pula datang ini? Ya kan? Tuh. Hati-hati. Pengaruh yang kuat memang salat maghrib itu orang semua ada ketinggalan ketutup toko-toko. Tapi kalau yang lain dia santai saja ada. Zuhur, asar, ya. Nah, tapi maghrib yang mau tutup, tapi Isya dia meleng-meleng, subuh bertambah dia tertidur. Nah, ini hal-hal tersebut itu ya. Ini sangat diperhatikan tersebut ini tentang Rasulullah SAW kabeh sahabat, dia selalu perhatikan sahabatnya. Sebab atas syahada bulan kan Nabi, saksi si bulan ada tak subuh nih Nabi? Tuh. Nabi tanya, tidak masalah tengok kawan-kawannya yang mana, sahabatnya di mana tak ada. Ditanya kalau kita mau bertanya, apa tuh udah tak ada? Biarlah dia. Tuh, mesti tanyakan namanya ibadah. Ya, kalau kita tidak ditanyakan, kita kenduri kemarin tuh, kenapa kau tak ada? Soal makanan kita tanya, soal ibadah kita tanya. Kita tahu kawan itu maksiat, kita tegur. Tapi kalau tak makan kita sibuk, ya kan? Allahu Akbar. Itu tadi ya. La yalijan nar lan tuharpun nasbun apian wa istiqbalin. Tuh, sekali-kali tidak akan masuk api neraka. Artinya kalau betul-betul melakukan dengan tersebut itu ya. Ini keutamaan daripada masalah salatul asar. Kenapa? Ada yang mau tanya? Udah sudah ya? Allah, tambah sepi aja ya. Kenapa? Apa ini? Jampi-jampi apa? Ya? Macam korek kuping. Ya. Batuk sudah di luar. Iya, subuh tuh belum bangun, kata ayam jantan tuh panggil kita tuh. Dia belum bangun sembahyang tuh. Tuh bunyi ayam tuh. Waqala jika seseorang pernah mencuri berupa makanan di masa kecilnya. Ini. Kemudian setelah dewasa ia bertaubah. Apakah ya makanan yang ia curi tersebut harus dikembalikan? Iya, kalau kita tahu betul tersebut itu mesti dikembalikan. Ya, tahulah ini kamu orang sekolah, budak-budak sekolah ya. Ini payah nih. Di sekolah itu kan ada orang jualan kiri kanan kadang ya. Kadang jual bakso, jual pempek segala macam ya. Ya, makan gembung. Habis sepiring punya orang 30 dibilang 2. Makan bakso tidak dibayar, bakso dibawa pula tuh mangkoknya punya mamang itu. Betul tak? Itu KWK lah tuh. Nah, ya. Ada tak? Kasihan kada orang jualan tak? Nah, tuh itulah maksudnya begitu tuh. Ya, makan. Jadi ini mesti perhatikan. Jadi kalau betul-betul nih kalau kita ingat tersebut itu kita kembalikan. Ya ada ingat aku ingat itu. Sudah dinamai itu kan saja. Ya Pak, bisa bilang terutang punya bapak begitu ya, begitu. Tapi gembung dulu beda gembung sekarang. Kalau ibaratnya yang dulu cuma Rp5, yang kembali Rp5, dulu Rp5 dulu beda dengan sekarang. Ya ada tak kira gembung yang 100 gitu ada kan? Paling kecil itu 500. Betul tak?
Nah, diingetin tersebut itu ya hal-hal itu mesti diperhatikan. Coba pahalanya kedengaran betul. Ya. Berjalan macam kereta api dia. Allahu Akbar. Jadi kalau ingat tersebut itu mesti dikembalikan. Kalau tidak, orang meninggal dunia kamu nyawa itu kan. Karena harga utang sama orang itu bukan sama sekarang. Kita mungkin utang 1.000 tahun 70. Tidak bisa 1.000 bayar sekarang. Karena harga emas berapa? Ya tahun 70 itu emas cuman berapa satu mayam itu? Satu mayam 60.000 rupiah. Ya. Kalau 60.000 gitu utang satu mayam berarti bayarnya berapa itu? 1 juta lebih. Betul? Nah itu hampir 2 juta rupiah begitu. Ya Allah, aku utang tahun 70. Makanya kalau ada orang utang sama kita atau utang sama orang, kita catat. Saya utang sekian tahun berapa. Sama kita kalau kita tidak pakai emas, pakai dolar. 1.500.000 rupiah itu kan sama 100 dolar Amerika. Paham? 100 dolar Amerika. Jadi 10 tahun akan datang kau utang ibarat bayar tetap 100 dolar Amerika. 100 dolar Amerika itu mungkin 10 tahun akan datang dia menjadi 3 juta. Jelas bayar begitu. Saya pernah dulu waktu krisis moneter dulu di tanah Arab. Ya ada waktu itu sebelumnya itu dolar itu cuma 23.000 1 dolar. Pas naik tahun 97 17.500. Coba bisa bayar begitu. Bangkrut orang sudah ngutangnya orang enak. Nah itulah tadi. Jadi kalau kamu utang kalau lebihkan tersebut itu aku pernah dulu sama tetangga itu lu makan pempek di 5 tak aku bayar sama merah. Nah tuh cuma 5 rupiah. 5 rupiah tak bisa sama nah ada. Mungkin sekarang bisa 5.000. Ya Bu, saya pernah dulu Bu, kalau jadi kalau bagus aku pernah makan punya ibu nih dulu waktu sekolah. Inilah sebisa saya bayar, saya minta halal lebihnya Bu ya. Gitu, yang jujur paham enggak, untuk membersihkan. Karena bagaimanapun saudara, kita mungkin lewat rumah orang ngambil mangganya orang, dengar tuh. Ya. Atau metik mempelam orang, metik buah jambu orang. Tahu enggak kau? Di kitab Barakah itu setiap buah-buahan punya tulisan dia. Tulisan Bismillah rizqu Fulan bin Fulan. Ngerti? Rezeki si Fulan bin Fulan. Kau pergi ke pasar, nah ini payah ini. Ya ada orang jualan musim-musim rambutan. Nyicip ya. Nah, bismillah, cicip sampai ke ujung enggak beli deh. Sebelumnya 2 biji. Kalau di Arab biasa halal dia. Makan. Kalau kau tak malu makanlah. Karena dihalal dulu. Ya. Ya ada kalau sekian mana orang halal. Durian sebesar itu halal, marah dia. Hilang sebiji. Iya tanah Arab kita di sana beda. Dia bilang hal betul. Kalau beli korma kan, saya datang aja makan mendannya bilang kita kan bawa jemaah banyak kan. Dia bilang perai kita dikasih bungkusan lagi ya balik nih saat ini punya kau. Ini pada pakai lu kasih kita bawa halal makan. Jadi kalau kita malu bilang ujung kenyang balik. Ya tapi dia memang begitu gayanya. Kalau kita coba-coba kau. Nah halal lu metabak kawan tempeleng kawan dia mah. Nah ini masalah yang termak. Padahal kan tertulis itu si Fulan bin Fulan kau masuk ke perut kita. Sudah tulisan di dalam itu. Ya malah kiamat ketahuan itu punya si anu dalam perut kau tuh, punya si anu perut kau tuh akan dikembalikan kepada yang empunya. Makanya kalau kita merasa dulu untuk kecil-kecil ya usaha baguslah. Pernah begini, cepat kepada kembali orang tersebut. Jadi orang itu telah meninggal dunia, tak tahu lagi dah. Niatkan yang 5 rupiah jadi 5.000 tadi niatkan ya Allah aku pada ibu itu yang aku niatkan ya Allah ini mudah-mudahan sampaikan pahalanya aku wakafkan kepada masjid sepakat ini ya atas nama Fulan bin Fulan itu. Udah aman kan? Iya paham tuh. Yang bertanya ini mungkin banyak makan punya orang. Ya. Itu dia. Dan mudah. Kami udah ada punya restoran di pasar tuh gumbung sebanyak begitu. Ada kok tengok kan orang makan dia. Ya makan. 20 gembong itu bilangnya 2. Subhanallah ini orang. Karena untuk ngerokok pula, ambil nyorok orang sebanyak itu bilang sini masuk kantong ada. Bilangnya 2 batang. Kalau yang 10 batang itu membakar pantat kau yang malu kiamat. Dia baru tahu. Ya punya orang. Iya apa ya? Allah. Nah, inilah kalau kamu orang yang mengaji. Kalau tak begitu bagaimana amal ibadah? Ilmu kita akan memempat karena masih ada yang kotoran-kotoran itu yang mesti dibersihkan. Kita tak tahanan tak enak. Walaupun utang asal enak. Ya tak? Itulah tadi. Ya, itu saja tentang jawaban yang Anda tanyakan tadi tersebut itu. Taubah ya taubah, tapi kembalikan punya orang. Syarat taubah itu 3 dan 4 kan? Tapi yang keempat itu berat kepada Bani Adam. Bela urusan jangankan kepada orang muslim, non muslim saya orang kafir di pasar kau utang pergi ke toko orang tuh. Obat orang tak dibayar. Ya, pergi ke toko sana tak dibayar, tidak bisa, kemudian kembalikan dulu karena itu hak Bani Adam tetap. Ustadz dia kafir, bukan masalah kafirnya, nanti Allah berikan pahala tersebut itu kepada keluarganya masih yang Islam itu pada satu ketika. Jelas itu saja ya.
Gimana? Jam berapa nak? Nah? Belum jam 6 belum? Belum, masih kelihatan nih, segar-segar begini ya. Ada yang mau tanya lagi? Pasal utang piutang nih? Hati-hati. Hah? Balik dari masjid ngambil sandal orang. Nah, kawan lagi. Utang juga kan? Sian kawan terbalik tak bersandal. Ada kan sandalnya beda, orang punya garisnya 3, orang punya 2. Jelas punya awak hilang kan 3, ambil punya orang 2, sama mau bisa. Udah kembalikan sebut itu. Besok aja kembalikan, kasihan orang. Siapa lagi ngambil sebut itu ya? Nah, ini hal-hal. Mana tahu kejadian begitu ya, tak? Allahu Akbar. Apalagi ini kan, ini ada sejadah kan taruh orang, ini sejadah mungkin orang mau sedekah atau tahu sejadah ya, tahu sini. Ada 4 sejadah banyak bawa jelas kok. Buat apa kau sujud di rumah itu? Ya ada. Nah, itu hal-hal mesti juga diperhatikan. Itu saja. Nah, pegawai kita anggap itu sepele. Padahal jangan hati-hati sebut utang 1.000, 2.000 itu. Jadi Nabi SAW berkata utang piutang ini kenapa? Nah, itulah tadi ujar Nabi mengatakan ya, dikatakan seseorang ketika berutang kepada seorang itu kenapa? Ya. Ya dikatakan, ya Rasulullah, ada apa kata Nabi SAW? Ya ada dainun duyunun laziman ya Rasulullah, apa? Hazinat nih ya Rasulullah, duyunun. Ya aku ini sedih rasanya karena hutang nih. Ya, sebab utang. Nah, kata Nabi hati-hati. Utang itu dikatakan apa? Malam tidak keruan tidur, siang malu lewat di depan orang. Coba kau kalau berutang lewat orang, muter tak ke lain tuh. Ayo ada utang itu. Ah, itu dia. Ya. Nah, itu. Makanya orang meninggal dunia saja kan hutang itu ditanyakan kan. Nah, Bu, kalau kalau ada muamalah hutang piutang sama ini warisnya nih ada yang bisa dihalal-halalkan, kalau tidak cepat berurusan. Karena di situ dengan sebab utang itu jangankan dikubur itu orang mati syahid mau masuk surga nanti dulu kata malaikat utang kau tidak bayar dulu. Coba, hah? Orang mati syahid itu, apalagi kalau kita ingat tuh mana tahu ini di belakang kan ada utang pergi ke kedai kopi kawan apa segelas kopi kawan tak bayar. Banyak ingatkan tuh ya ada gembong kawan tak berapa biji di pantai kau. Nah, bilang masih ngilat juga ya, ngilang tunggal ngilat dah tuh. Ngilat juga, itu jangan lakukan karena itu merupakan itu wahana bagi kita. Setan tidak diam begitu, ayo dosa bayarlah dibilang, bukan sakit dosa bayarlah, itu dia memang sengaja begitu supaya merusak amal ibadah kita. Ya itu diantara mesti diperhatikan. Ada yang mau tanya lagi? Hah? Kemana tadi kita? Babul muhafadzah ala salatil asr. Ada tentang bab menjaga bagaimana salat asar itu. Qala akhbarana Qutaibah an Malik an Zaid bin Aslam an al-Qa'qa ibn Hakim an Abi Yunus maula Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala amaratni Aisyah tu. Jadi maula tu ada pesuruh hambalah apa Aisyah. Qala amaratni Aisyah tu, kata hambanya itu pesuruhnya itu memerintahkan kepadaku Aisyah an aktuba laha mushafan, untuk menulis satu mushaf. Betul Al-Quran. Faqala idza balagat hadhil ayah fa'adhinni. Jadi kalau kamu menulis ya, kalau sampai ini ayat, aku ingatkan sama aku, ingatkan saya. Ya beliau apa dia? Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Ingat tuh, ada Quran tuh ujungnya waqumu lillahi qanitin. Ya. Jadi kalau sampai situ kata Aisyah, kamu nulis sampai kepada hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Maksudnya apa? Itulah salatul asar. Salatul asar. Jadi salatul wusta itu salat asar, dan salat mengatakan salatul subuh, tapi ulama berkata salat yang pertengahan itu adalah salatul asar. Bismillah. Wa qumu lillahi qanitin. Ya. Jadi wa salatul asr wa qumu lillahi qanitin. Aitain summa qala sami'tuha min. Ujar beliau, aku mendengar dari Rasulullah SAW tentang itu tersebut itu tentang cara menulis itu. Nah, coba banyak aja gangguan ya, tempat sampah lah, tempat duit lah, muter-muter hantu belau ini. La ilaha illallah. Dengar telinganya itu. Allah. Qala akhbarana. Dengar tuh. Muhammad ibn Abdul Ala qala haddatsana Khalidun
Qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Qatadah an Abi Hassan an Abidata an Ali radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syaghaluna anis salatil wusta. Kami sibuk nih kalau salat asar itu kenapa? Karena salat asarnya antara, tahu ada antara. Ini malaikat yang jaga malam turun tuh hati-hati, pergantian malaikat. Kalau asar sama tidur, malam begadang semalaman, tidurlah sampai asar. Dengan malaikat yang bagi, tidur ya Allah, catat tidur. Bangun, datang pula yang tugas malam, tidur juga. Malaikat datang bergantian tugas, kau tidur dua-duanya. Ustaz pandai lah malaikat, masa nak dibohongi. Lah itu tugasnya dia, paham tak? Lah. Nah, itu hati-hati, jangan amalkan salat sudah asar tidur. Ya Allah Akbar, bahaya. Ya tak? Terlalu banyak tidur. Orang Arab bilang jangan amalkan arba'ina yauman. Kalau salat asar itu kalau sudah asar kau tidur 40, sara mughaffalan, jadi orang bodoh. Paham tuh? Salat asar itu kan kalau sudah asar kita tidur, kalau terpaksa lain, pening nggak? Bisa nggak pening kepala kadang-kadang? Tak baik diamalkan. Ya, makanya ya, benar. Ini syaghalu an salatil wusta. Ya, hatta gharabatis syamsu, sampai terbenam matahari. Ternyata di situ antara tugas dua malaikat tersebut itu yang menjaga pergantian sipnya lah ya. Sip apa namanya itu? Ya, tugas yang itu di salatul asar. Hati-hati ya. Makanya tidak usah tahu lah, kalau yang mudah-mudahan begadang semalaman, tahu lah matanya mekung malam sana sini. Ya dah, tuh. Ini mesti diperhatikan. Masih ada. Qala babun man taraka salatul asar. Ini barang siapa meninggalkan salat asar itu apa pula ganjarannya? Akibatnya. Qala akhbarana Ubaidullah ibn Sa'id qala haddatsani Yahya an Hisham qala haddatsani Yahya bin Abi Katsir an Abi Qilabah qala haddatsani Abdul Malih qala kunna ma Buraidah fi yaumi dhi ghaimin faqala bakiru bis salati. Jadi kata Abdul Malih berkata kunna ma Buraidah, kami bersama Buraidah namanya fi yaumin dhi ghaim, satu hari yang betul mendung gelap. Kita kan sering gelap gini, tadi sore. Faqala bakiru bis salati, percepatlah salat kamu tuh, segera salat. Ini betul-betul apa nama ini? Mendung. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pas kita asar kan hujan, gitu kan? Asar hujan. Nantilah sedap, nunggu aja lah, dia bilang. Ya belum maghrib juga. Nah, ini tuh ya. Qala bakiru bis salati, ya segerakan salat asar itu. Ya, pada itu waktu mendung. Fa inna sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, qala man taraka salatul asar faqad habita amalah. Ujar Nabi, barang siapa ya meninggalkan salat asar itu faqad habita amalah, asal masalah harfiahnya maka berantakan semua amalnya. Ya, Ustaz kalau sebab asar itu berantakan, yang lain enggak. Maksud ulama itu dikatakan ai batala qila urida bi ta'dhim ma'sah la haqiqata lafz. Jadi maksudnya itu yang dikehendaki besarnya kemaksiatan kamu, durhaka kamu, bukan dimasukkan menghancurkan salat itu sendiri. Nah, itu besar. Jadi kalau salat asar itu menghancurkan sama sekali, yang lain kan terhancur enggak? Tidak, tetap sama tersebut itu. Jadi Anda mesti perhatikan tentang hal-hal yang mesti diperhatikan itu ya. Kenapa? Ada yang mau tanya? Orang bilang salat asar ya berapa? Nah, itu salat subuh ini kan ada kisah-kisah terkadang ya, malah melainkan yang baru taubat tuh kadang-kadang tidak sembahyang lah ke masjid. Kadang rukuk sujudnya beda ya. Tuh, beda. Kadang ada yang 7 sujudnya, ada yang 4 sujudnya. Ada. Tegur kenapa? Kalau tak boleh ya bilang. Bagus kan sujud banyak. Ada orang kadang begitu. Maka salat subuh ini kan, kalau kita baru taubat ini kan sering rajin sembahyang subuh dah. Ditanya sama kawan, sembahyang subuh berapa? 2 dah. Nah, masih nganya kan 2 dah, dibilang. Yang betul lah. Kalau ini 3 dah kau salah. Nah, itu hati-hati. Ternyata kisahnya memang ada kawan salat subuh 3. Dia ternyata rasanya maghrib, gelap-gelap gitu kan, maghrib kan, ya 3. Nah, dia bilang berapa salat maghrib, berapa subuh? 3. Balik kau bilang, salah bilang 3. Nah, datangnya salat 2 kan, bangun subuh, subuh ya. Nah, kau ini masak pula subuh pula. Nanti kita kan biasa di jembatan Bengkok, dah duduk subuh-subuh biasanya. Salat subuh 2 rakaat. Dia bilang balik kau balik. Kenapa bilang balik?
Aku aja kemarin salah 3 disuruh orang balik, apalagi 2. Dilawan sama dia. 3 saya suruh balik, apalagi 2. Itu tadi hati-hati kalau ketemu kawan yang bergajul tuh, teruklah kita dibuatnya, betul tak? Nanti lah dulu bilang. Nih apalagi sebuah minggu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai deh. Jadi kita dalam amal ibadah kita ini mesti diperhatikan masalah as-salat tersebut itu. Ya. Ada yang pergi kantor? Dah. Jam berapa nak? Tak nampak jam ini? 6 berapa? 6:06. Cukuplah dulu dah. Jangan salah asal 6 rakaat pula ya. 6:06. Cukuplah dulu dah. Ya Allah, malam Selasa kita sambung, subuh Kamis kita sambung. Supaya tahu, jangan malu bertanya tentang itu, supaya kita bagus mempersiapkan ini dengan sebab amal ibadah yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita perlu mengaji walaupun keadaan yang begini agak masalah ya, jadi kita jaga 3M itu juga, perhatikan kata pemerintah Covid kesehatan, Satgas Covid kesehatan, jaga juga lah ya. 3M dia bilang, memakai masker kalau kita jalan keluar sana, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak, supaya aman kan. Itu sajalah masalah untuk kepentingan kita juga. Jadi supaya kita jangan disoroti tersebut itu dalam pengajian kita aja. Kalau kita nanti penyebar itu, kapan lagi keputusan tersebut itu tentang hal-hal yang mesti diperhatikan ya. Jadi kembali lagi ujar dalam kaidah al-wiqayatun fil ilaj, mencegah lebih bagus daripada mengobati. Mudah-mudahan dengan obat pengajian, obat seperti itu, jadi kita perhatikan juga agama, kita perhatikan juga kata pemerintah untuk kesehatan kita juga kita perhatikan. Dengan sebab sehat itu kan satu keuntungan bagi kita dalam amal ibadah. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammadin nasil umurana. Allahumma anta syafi ishfina ya Allah shifan ya rahman ya rahim ya hakim Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu ala Muhammad.